Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yakni adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Rainal Askan Sultan Sinaro. Kepada Bapak Rainal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terutama pembukaan dengan PMR, mari kita awali dengan berdoa meminta kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberi kelancaran dan diberi hasil yang maksimal. Bagi yang beragama Muslim bisa mengaminkan, dan bagi yang beragama non-Muslim bisa menyesuaikan dengan suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafina wa fil masidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-ibadah wa la taj'alna wa auladana min ahli syarri wa ahli al-munkarat Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sacukupe. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medaksari, dilanjutkan pembukaan diklat Palang Merah Remaja Tingkat Madya Unit SMP Negeri 1 Medaksari. Pada beliau Bapak Kiana SPDMM, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Sari. Yang saya hormati tim dari PMI Kabupaten Boyolali serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang sangat-sangat saya banggakan. Semuanya sehat? Nah, biasanya saya ngadem ini malah gak sehat. Kita mesti gak sehat. Karena tidak berani panas. Panas pagi itu apa? Menyehatkan kan? Dapat vitamin B. Itu kelas 9 itu masih kosong tengah itu. Dan mundur kabeh. Dengan matahari pagi, kayak setan lah ya kan? Ada setan kan malam senengannya. Tapi kalau mudah-mudahan kalian tidak seperti itu ya. Kita kelas 9 ya. Ya, orang sana nyemprat kalau ayam peti panas ya. Anak-anakku, pagi ini sungguh sangat bahagia kita masih bisa berkumpul. Nah, malah pindah kabeh, nanti kandani malah pindah belakang. Nah, itu. Ya, panasnya sekarang tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya besok, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kalian hari ini semuanya bisa mengikuti kegiatannya dengan anak-anak. Sekali lagi hari ini kita cukup bahagia karena kita akan menerima informasi yang cukup baik tentang tanggap bencana yang nanti akan disampaikan oleh pemateri dari PMI. Saya berharap karena kalian tinggal di lingkungan yang mudah kena bencana, misalnya begitu, saya harapkan kalian bisa mendengarkan dan bisa
bisa menyiapkan sedini mungkin. Ya, jadi jangan sampai sedikit bencana itu kan banjir, gunung meletus, seperti itu. Tapi tidak hanya itu, Pak Satria, misalnya ada kebakaran, itu kan termasuk. Nah, bagaimana kami bisa menangani dan tanggap terhadap bencana itu ya? Nanti kita dengarkan dari BM. Kemudian yang anak-anakku hari ini mengikuti diklat PMR, Palang Merah Remaja, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik dan ilmu yang diterima, yang diberikan dari narasumber, tolong nanti ditamkan dengan baik, dimasukkan dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga untuk membantu teman-teman di sekitar atau di lingkungan kalian. Ya, karena waktunya panas sekali, oleh sebab itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan dan pelatihan dasar Palang Merah Remaja tingkat madya unit SMP Negeri 1 Gladaksari bersama PMI Kabupaten Boyolali, dengan ini saya nyatakan resmi dimulai dan dibuka. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penyematan kartu tanda peserta oleh perwakilan peserta PMR SMP Negeri 1 Gladaksari. Kami mohon kepada Bapak Kiai SPDMM untuk dapat menyematkan kartu tanda peserta yang kemudian diikuti oleh peserta diklat. Dan selanjutnya diikuti oleh peserta diklat untuk dapat menyematkan kartu tanda peserta. Di Boyolali. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada tim Palang Merah Indonesia Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, yang belakang ini kayaknya kalau maju itu lebih seru ya. Yang maju merapat. Biar kita sama-sama kepanasan ya. Biar saya mundur ya. Ayo teman-teman yang cowok-cowok ya, kita lanang kok dorong ya. Ayo maju. Mepet depan semua. Nah, dulu ya toh. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gladaksari, Bapak Ibu Guru dan karyawan sampai Gladaksari yang saya hormati, serta anak-anak semua yang berbahagia. Ada yang kita berbahagia hari ini? Alhamdulillah semua berbahagia ya. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari PMI Kabupaten Boyolali. Insya Allah kami nanti berdua, tapi yang satu masih dalam perjalanan untuk menyusul ke sini. Kami akan menyampaikan tentang kesiapsiagaan bencana di sekolah.
Di sini ketua OSISnya mana? Ketua OSIS nggak berangkat. Wakil ketua OSIS ada? Mana? Wakil bersama cukup Bapak. Temani saya di sini. Nah, wakil ketua OSIS. Ketua Pramuka ada? Nggak berangkat? Ada? Baik. Ketua PMR. Ketua PMR ya? Ya, mungkin terkait dengan ini kita ngobrol dulu sebelum kita ke materi. Terkait dengan kesiapsiagaan bencana, dari OSIS pernah melaksanakan apa? Hubungannya dengan kebencanaan, misalnya sosialisasi atau apa? Nah, yang penting kalau tidak ada bencana kira-kira pernah ngelakuin apa saja? Belum. Kalau pramuka apa? Belum apa usah? Ini kena wis menurun rekam pakai. Ya. Oke, terima kasih sudah kembali ke tempat ya. Jadi teman-teman yang namanya tahu nggak sekolah siaga bencana itu apa? Ada yang tahu sekolah siaga bencana? Ya kan, angkat tangan tadi siapa? Oh, diangkat ya. Jadi intinya bahwa ketika di dalam sekolah, ya, mengapa kok BPM itu mengajarkan sekolah siaga bencana? Karena bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk salah satunya di sekolah. Ya. Beberapa tahun yang lalu kan pernah ada kejadian bencana di mana ya, di Jakarta atau di mana ya, sekolahnya terendam banjir, siswanya jadi korban. Nah, sehingga kesiapsiagaan bencana ini perlu diterapkan sejak di lingkungan sekolah. Satu itu. Yang kedua adalah bahwa teman-teman ini sebagai generasi muda, sebagai agen perubahan. Tahu agen perubahan? Ada yang tahu agen perubahan nggak? Ini mah turunnya penak manusia. Tahu agen perubahan? Ya. Agen perubahan itu adalah seseorang yang punya visi, ya, punya visi untuk merubah kemajuan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman ini harapannya nanti bisa sebagai agen perubahan, terutama dalam kesiapsiagaan bencana di sekolah. Nah, apa yang perlu disiapkan sebagai sekolah siaga bencana? Ada yang tahu? Yang perlu disiapkan apa saja? Yang babuk. Tahu nggak yang perlu disiapkan biar sekolah ini menjadi sekolah siaga bencana? Nggak ngene-ngene gitu. Ya. Yang pertama adalah teman-teman ada 3 parameter dalam sekolah siaga bencana. Yang pertama adalah personal atau personilnya atau orang-orangnya. Nah, harapannya teman-teman ini, karena teman-teman tinggal di daerah rawan bencana, ya minimal tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Tahu ya? Kalau ada gempa, teman-teman harus ngapain? Ada yang tahu? Melarikan diri. Melarikan diri dari rumah. Meninggal. Bukan ya? Apa? Di sekolah, kalau ada bencana di sekolah. Yang pertama apa yang perlu dilakukan? Keluar ruangan, boleh. Lari kemana? Pulang ke rumah. Ya, menyelamatkan diri. Ada lagi? Joget. Angel lagi. Masalahnya bencana joget gempa ya. Ya kayak gitu juga ya. Nah, teman-teman, kalau
dalam mempersiapkan personal ini kita harus mengenali apa bencana apa yang mungkin terjadi di sekitar kita. Cewek-cewek belakang kita iburi kabeh ya. Yang belum ngerti tak tanya. Bencana apa saja yang mungkin terjadi di sekolah ini? Longsor, kebakaran, angin topan, apa? Banjir bandang, ya boleh. Oh. Ya, potensi bencana yang ada di sekitar kita. Tahu cara menyelamatkan diri? Oke, kalau ada yang tahu angkat tangan, maju ke depan. Ya, siapa kamu tuh? Aku lagi gini. Ayo, boleh maju ke depan? Ya. Kalau terjadi bencana angin, apa yang kalian lakukan? Betaan cadangan ya? Apa ya? Masuk bacaan. Yang tahu angkat tangan? Lari kemana? Keluar dari rumah. Menghindari angin. Ya, pintar ya, lari menghindari angin. Ya. Jadi di wilayah pegunungan itu kalau musim penghujan pasti ada dua bencana yang besar yang mungkin terjadi. Satu, tanah longsor. Dua, Banjir. angin. Angin ini juga dibagi menjadi beberapa model. Ada angin topan atau angin kencang. Ada angin puting beliung. Tahu angin puting beliung yang kayak gimana? Yang gimana? Ya, musur-musur. Yesus. Yang lebih ganas daripada angin topan atau angin kencang. Nah. Kemudian tanah longsor. Mengapa kok bisa terjadi tanah longsor? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Ya, angkat tangan musik. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Mengapa kok bisa terjadi tanah longsor? Rasa ngangkat ke tangannya kancane nak rawani ya toh? Apa mas? Mengapa kok tanah longsor terjadi? Angkat tangan saya loh. Ayo angkat tangan, siapa yang berani ngomong angkat tangan? Halo. Kalau nggak berani ngomong berarti diam, jangan ngomong sendiri ya. Oke, yang mau ngomong angkat tangan silakan. Ayo nanti ada voucher. Silakan, yang ketawa-ketawa. Ya kamu, maju sini maju. Ayo maju sini. Nah kita sambut artisnya. Oke, ada yang mau menemani lagi? Pacarnya mungkin? Oh. Ya. Oke, mengapa kok bisa terjadi tanah longsor? Kurangnya pepohonan. Ada lagi? Nah, biar tidak terjadi longsor gimana? Nanam pohon di mana? Di hutan. Oke. Burung, kosek nengken kosek. Ngancani aku tahu. Nengken aku panas aku. Nah, ya. Oke, jadi salah satu penyebab longsor adalah kurangnya tanam pohon, ya, pohon pelindung. Apalagi selain itu? Selain kurangnya pohon, ada lagi? Selain ada kurangnya pohon, tingginya curah hujan, ya. Itu curah hujan tinggi, pintar. Kan masih mana? Ya, sini ya.
Gue artisnya tak panggil maju katanya. Apa tadi? Ya curah hujan. Ya, jadi kalau teman-teman pas cuaca curah hujan tinggi, waspadai lingkungan sekitar teman-teman ya. Nah, kalau misalnya terjadi bencana, kalian melapor kemana? Pak RT. Kalau di sekolah misalnya tiba-tiba galengan buri ambrol misalnya. Kepala sekolah, ya betul ya. Oke, jadi teman-teman, ada nggak yang punya nomornya yang mengurusi bencana apa? BPBD. Ya. BPBD, tahu BPBD? Yang tahu angkat tangan. Halo. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau teman-teman misalnya ada bencana, silahkan lapor di sana. Punya HP ya? Ya nanti teman-teman cek Instagram, cari BPBD Boyolali. Jangan BPBD Semarang, karena teman-teman tinggalnya di Boyolali. Nanti cek nomor HP-nya disimpan. Jadi kalau ada apa-apa biar ada laporan. Oke, bisa kembali ke tempat duduk. Bisa ya. Yang kedua adalah selain personelnya yang harus tahu dan tanggap, yang kedua sekolah itu harus memiliki namanya standar operasional prosedur atau SOP. Tahu SOP? Stop. Nah, SOP itu adalah ketentuan atau pembagian tugas dan tanggung jawab terkait dengan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Kalau terjadi bencana di sini, OSIS tugasnya ngapain? Ada yang tahu? OSIS, pengurus OSIS, angkat tangan. Pengurus OSIS? Mama. Oke, boleh minta perwakilan ke depan 2 orang. Keluar. Maju. Ya, pengurus OSIS itu yang set gitu loh. Ya, set. Oh, kalian itu kan anak-anak pilihan ya? Nanti set. OSIS jangan mengisi 2 orang, boleh. Kesini. Kalau misalnya terjadi bencana di sekolah, apa yang bisa dilakukan oleh OSIS? Itu pasti pakai mic-nya. Ini. Deg-degan. Ya. Ketemu orang ganteng deg-degan. Iya. Membantu menyelamatkan korban. Ya, dipakai mic-nya. Urip toh? Nah, ngomong. OSIS kalau ada bencana gini ya. Yang ngomong. Rasa malu loh. Kalau terjadi bencana, tugas OSIS adalah ini. Ya. Kalau bencana, tugas membantu menyelamatkan para korban. Membantu menyelamatkan para korban. Caranya gimana caranya? Nama sama. Digandeng. Banyak tau. Jodoh apa dia? Masih ini loh biasanya kan digandeng. Mama. Apa lagi? Surat me. Terbalik. Ada lagi? Kira-kira kalau ada bencana di sekolah, yang bertugas menyelamatkan dokumen penting sekolah siapa? Ya, Bu. Lihatkan wajah. Damkar. Damkar tahu nggak damkar itu apa? Pemadam kebakaran. Tugasnya apa? Yang memadamkan kalau ada Petugas PMR ya. Sekolah yang ngerti lebih. Coba kira-kira teman-teman yang di sekolah Sama. bertugas menyelamatkan dokumen sekolah, ada nggak? Guru. Selain guru. Sekarang
PMR mana PMR? Ini nama siapa? Enggak ada namanya. Terbalik. PMR tadi itu. Ayo, berdiri. Oke, boleh maju 2 orang saja. Lu enggak apa? Iya. Pengurusnya PMR. Yang gede dewe, yang kecil dewe juga boleh. Bebas. Ini perwakilan PMR mana? Dekat ya. Sol maju Sol. Aja nang burit. Ana sama. Pak. Maju dulu. Lewat sini sebenarnya. Metal. Pak kula men subscribe lho, Pak. Terima kasih, Pak. Di mangke. Kalau menganggap bijine apa? Oke, anak-anak PMR, teman-teman PMR, kalau terjadi bencana di sekolah tugasnya apa? Nah, setiap lembaga, organisasi ini punya peran masing-masing. Yang pertama adalah halo, perhatikan teman-teman ini. Kalau terjadi bencana, biasanya yang bertugas membantu mengevakuasi itu adalah anak-anak pramuka. Tahu pramuka? Mana anggota pramuka angkat tangan? Nah, apa proses pramuka? Semua pramuka ya? Ya. Nah, teman-teman pramuka harus bisa belajar cara mengangkat korban yang benar. Kalau misalnya pas ekstranya pramuka jangan hanya PBB terus. Tahu PBB terus ya? Nah, terus nggak selesai. Tapi di sana juga ada bagaimana cara mengangkat korban yang benar. Ada tata caranya. Yang kedua, teman-teman semua, jika terjadi bencana di sekolah, OSIS memiliki tugas yang sangat penting. Tugasnya apa? Mengkoordinir teman-teman yang ada di sekolah. Jadi PMR tugasnya apa? Pramuka tugasnya apa? Itu adalah di bawah kendali OSIS. Gitu ya? Oke. Kemudian teman-teman PMR, nah ini membantu bagian kalau misalnya ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, ini tugasnya PMR. Gitu ya? Nah ini tugasnya teman-teman semua di sekolah. Yang berikutnya adalah mengadakan simulasi penanggulangan bencana di sekolah. Diadakan di sini. Nah ini menjadi tugas tanggung jawab proses secara keseluruhan. Jadi diadakan simulasi. Tahu simulasi ya? Apa simulasi itu? Ya, simulasi itu memperagakan suatu kejadian seperti kejadian yang sesungguhnya. Nah, oke. Sudah mulai kepanasan ya? Oke ya? Oke, masih semangat? Masih. Oke, saya punya lagu teman-teman. Kita nyanyikan bersama. Nah, ini minat kita ya. Lagunya teman-teman nggak bawa alat tulis ya? Membawa teman ditulis dulu ditulis. Ya. Nanti biar tidak lupa. Membawa alat tulis ditulis. Ya, ditulis. Nanti tak penyanyi biar keras ya. Yang boleh ditulis pakai HP. Ditulis di WA, dikirim yang ini pacari. Oke ya. Siap. Sudah siap ditulis? Lagunya begini. Yang pertama, jikalau terjadi gempa, ayo masuk ke kolong meja. Ditulis dulu. Boleh. Ingat-ingat. Atau ditirukan yang nggak nulis. Jikalau terjadi gempa, ayo masuk ke kolong meja.
Oke, ya. Satu baris dulu dinyanyikan ya. 1, 2, 3. Jika terjadi gempa, Ayo masuk. ayo masuk ke kolong meja. Yang kedua, jikalau Merapi erupsi, pakailah masker pelindung diri. Oh, belakang. Ayo. Apa yang kedua? Blok sini. Nah, ini blok. Yang kedua nyanyikan tadi, ingat gak? 1, 2, 3. Makanya perhatikan ya. Yang pertama tadi apa? Jikalau Jika terjadi gempa. Ayo, ulangi. Ayo, ulangi. 1, 2, 3. jikalau Terus pinter ya. Nyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Jikalau terjadi gempa, ayo masuk. Jikalau Merapi erupsi, pakailah masker pelindung diri. Oke, yang ketiga. Yo, ayo kita siaga. ayo Turunkan. 1, 2, 3. ayo kita siaga. Ulangi ya, turunkan semua ya. Bisa ngomong toh? Oke, 1, 2, 3. Yo, ayo kita siaga. Ayo turunkan. Bencana datang tiba-tiba. Siapkan dirimu. Juga tas siagamu. Agar kita selamat selalu. Oke, kita ulangi nyanyi bersama. Bisa ya? Yang nulis sudah bisa? Tak bisa gimana ya? Ya. Ada yang membantu pakai mic biar suaranya keras? Ini ya. Ayo. Ayo. Empat orang ya boleh ya. Ayo. Temannya digeret arah gelap ya. Ya maju. Pengurus. Ayo masuk ke kolong meja. Jikalau Merapi erupsi, pakailah masker pelindung diri. Ya ayo kita siaga. Bencana datang tiba-tiba. Siapkan dirimu, juga tas siagamu, agar kita selamat selalu. Oke, berapa? Sekarang teman-teman yang nyanyi saya yang mendengarkan. Tadi kan saya yang nyanyi, kalian yang mendengarkan ya. Oke, kita cek. 1, 2, 3. Jikalau terjadi gempa, ayo masuk ke kolong meja. Erupsi, pakai masker pelindung diri. Ayo siap-siaga. Dan tiba-tiba siapkan dirimu, siagamu. Yang sana sudah nyanyi, yang blok sini belum nyanyi. Blok sini ke sini nyanyi semua, yang sini mendengarkan. Oke, setuju? Setuju. Nanti kita cek yang paling kompak yang mana ya. Nanti kalau belum kompak belum masuk kelas, pokoknya sampai kompak sampai semua bernyanyi. Ya. Oke, mulai Mas Fian, Den, Pardani, ke sini, termasuk sana belakang, ya.
belakang sampai depannya Pak Guru itu tenangnya. Oke, Yang sana oke. mendengarkan. Masuk. Nanti kalau dia bagus kasih tepuk salut ya. Tahu tepuk salut nggak? Tepuk salut, plek jempol, plek jempol, plek salut. Nanti kalau tidak seru, kalau tidak nyanyi kasih tepuk lagu. Kalau tepuk lagu, tepuk lagu, plek, wah, plek, lagu. Gitu ya? Nah, nanti biar dapat tepuk salut atau tepuk lagu. Nanti kalau dia nyanyinya bagus kasih tepuk. Salib. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 nanti biar tepuk lagu ya nyanyi semua ya. 1, 2, 3. Saya di gempa. Pakailah masker. Tepuk bagus. Kasih tepuk apa? Dikasih tepuk. Waduh. Masuk dalam meja. Jikalau merapi erupsi, akan pelindung diri. Ayo kita siaga. Tiba-tiba siapkan dirimu, siapkanmu. Oke, belum kompak ya. Semua nyanyi sambil tepuk-tepuk biar tangannya nggak kaku ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo masuk ke kolom meja. Jikalau merapi erupsi, masker pelindung diri. Ayo yang siaga. Datang tiba-tiba. Siapkan dirimu, sandika siagamu. Jangan selalu. Tepuk salut. Kurang kompak. Tepuk salut. Salut. Lagi sana belum tahu ya. Tepuk salut. Jempol. Salut. Yuk sekali lagi tepuk salut. Oke, terima kasih ya. Nanti kita nyanyi lagi tapi yang keras. Ini masih lemes, ya, masih ada yang tidur juga. Ya. Nah, panas. Panasnya matahari tidak seberapa ya dibanding dengan panas di kita. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kembali ke tempat duduk. Jadi kalau kita di dalam situasi bencana, terutama di sekolah, terjadi bencana yang pertama adalah panik. Tahu ya? Karena kalau panik itu nanti kita bingung mau ngapain. Yang kedua adalah selamatkan diri kita sebelum menyelamatkan orang lain. Ada gempa, ada angin, lindungi kepala kalian. Tahu kepala ya? Kepala kalian di mana? Coba pegang kepala kalian semua. Masih ada? Kalau sudah nggak ada berarti nanti kan nggak kemana. Mengambil ke kepalanya harus dilindungi. Ya. Karena kepala kita itu adalah pusatnya server kita, server